Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekendak. Apakah LSM boleh melakukan kontrol, pengawasan, atau audit kepada instansi pemerintah, baik desa ataupun instansi lainnya? Jawabannya, sangat boleh. Belakangan ini beredar kabar bagaimana nyinyirnya sebagian kelompok masyarakat kepada lembaga swadaya masyarakat ini. Dibully, dikata-katain, dijelek-jelekin. Padahal LSM tersebut memiliki peran, fungsi, serta kedudukan yang mulia, yang dilindungi undang-undang. Memang ada banyak oknum yang kita temui. Akan tetapi tahukah kita bahwa oknum LSM tidak terlalu berbahaya dibanding dengan oknum para penegak hukum lainnya? SD Negeri 305 Kampung Baru ladang korupsi. Madinah, Sumatera Utara, tanggal 21 Oktober tahun 2025. Azura MTV dan P3K News. Dewan Pimpinan Pusat P3KI bersama tim melakukan monitoring dan investigasi berdasarkan informasi dari media yang tidak bersedia menyebutkan namanya, mengatakan, SD Negeri 305 Kampung Baru banyak kejanggalan. Arnes Arisoka bersama tim investigasi nasional sampai di sekolah SDN 305 Kampung Baru pada pukul 10.43 WIB, diterima kepala sekolah, di mana sebelumnya tim P3KI mengatakan telah beberapa kali ke sekolah tersebut, baru kali ini kepala sekolah ada di tempat. Namun kepala sekolah dengan nada arogan mempertanyakan tim, dari mana, bukannya mempersilahkan duduk dulu, baru bertanya, ini kepala sekolah tidak mencerminkan seorang pendidik atau seorang kepala sekolah. P3KI berkunjung ke SDN 305 sesuai tugas dan fungsinya selaku pengawas korupsi, diatur dalam Undang-Undang RI, mencek dan cross-check data yang dibawa, apakah udah sesuai dengan data di sekolah. Akan tetapi sebelum P3KI melanjutkan investigasinya, tim memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat-surat tugas. Tim investigasi melaksanakan tugas dengan mengcross-check jumlah siswa didik, bulan Juni tahun 2025, kelas 1, 33 orang. Kelas 2, 34 orang. Kelas 3, 36 orang, kelas 4, 40 orang, kelas 5, 45 orang, kelas 6, 47 orang, jumlah siswa 237. Sedangkan Juli tahun 2025, kelas 1, 33 orang, kelas 2, 35 orang, kelas 3, 37 orang, kelas 4, 37 orang, kelas 5, 43 orang, kelas 6, 44 orang, jumlah siswa 229 orang. P3KI menduga kuat kepala sekolah menggelembungkan siswa sebanyak 10 orang, dengan bukti, kelas 1, 33 orang, naik ke kelas 2, 35 orang, bertambah 2 orang, lantas dari mana yang 2 orang itu? Kelas 2, 34 orang naik ke kelas 3 menjadi 37 orang, bertambah 3 orang, kelas 3, 36 orang, naik ke kelas 4, 37 orang, bertambah 1 orang, kelas 4, 40 orang, naik ke kelas 5, 43 orang, bertambah 3 orang, kelas 5, 45 orang naik ke kelas 6, 44 orang, hilang 1 orang. Dengan jumlah siswa 10 orang berlebih dalam tempo 1 bulan. Dalam hal ini tim menanyakan mutasi keluar dan mutasi masuk atau surat pindah, kepala sekolah tidak bisa menjawab, maka dari itu P3KI menduga kuat ada penggelembungan siswa sebanyak 10 orang siswa. Selanjutnya tim investigasi mengklarifikasi penggunaan anggaran dana BOS, mulai tahun 2020 hingga 2024 sebesar Rp1.194.330.000, pada item pemeliharaan atau perawatan sebesar Rp273.285.350, pada tahun 2020 dan 2021 saat itu pandemi COVID-19,
tidak ada kegiatan di sekolah selama 2 tahun, namun, kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk pemeliharaan sebesar Rp11.838.000 terindikasi fiktif. Yang lucunya saat pandemi COVID-19, kepala sekolah melaporkan penggunaan dana BOS untuk daya dan jasa sebesar Rp34.787.500. Wah, mungkin digunakan untuk menerangi jin dan hantu. Hantu saja, karena manusia tidak boleh berkumpul di sekolah, disebabkan saat itu pandemi COVID-19. Merasa tidak puas kepala sekolah, membuat penerimaan siswa baru, 2 tahap, dalam 1 tahun, bukti data dan fakta, tahun 2023, tahap 1, Rp2.406.900, tahap 2, Rp3.630.400 sama dengan Rp6.037.300. Lantas tahun 2024, tahap 1, Rp4.125.000, tahap 2, Rp330.000, sama dengan Rp4.455.000. P3KI mengatakan pada awak media Azura MTV, hal itu baru beberapa item saja yang dikritisi, belum lagi dengan item yang lain. Dari beberapa item yang diklarifikasi kepada Kepala Sekolah 305 Kampung Baru Hermayanti, tidak ada yang bisa dijawab, hanya ada jawaban, kami sudah diperiksa oleh Inspektorat. Atas pantauan P3KI di SDN 305 Kampung Baru, mengatakan pada awak media, bahwa kepala sekolah itu bukan raja, mereka digaji negara untuk bekerja sebagai pelayan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam hal ini dapat disimpulkan kerugian negara sebesar ratusan juta rupiah. Selanjutnya P3KI minta pada Kepala Dinas Pendidikan, segera mencopot, memeriksa, dan mengadili, kepala sekolah yang tidak layak memimpin sekolah, dan minta pada Kepala Dinas Pendidikan Faisal Situmorang, untuk melaporkan Kepala Sekolah 305 Kampung Baru Hermayanti, pada aparat penegak hukum agar diproses secara hukum. Azura MTV dan P3KI News melaporkan.